Kiranya Engkau juga yang memberkati kami. Kami persembahkan hati, jiwa, roh kami kepadamu. Kiranya Tuhan, hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Terimalah kehadiran kami ya Tuhan. Urapi dan berkatilah keberadaan kami. Kuduskan dan tarikan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, untuk menjadi bejana-bejana yang kosong, yang siap Engkau penuhi dengan kebenaran, untuk Kau bahkan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati. Inilah hidup kami ya Tuhan. Jadikan seluruh kehendak-Mu melalui kebenaran sabda. Urapi dan berkatilah firman-Mu, sehingga ketika kami terima dan dengar firman itu yang direma hidup yang mengubahkan, memberkati kami dan memperbaharui kami. Agar hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya menjadi alat yang indah berkenan di hadapan-Mu. Tetap kendalikan dan kuasai bibir dan mulut hamba, agar setiap huruf ataupun kalimat yang Kau izinkan terucap, jangan satu pun dari pikiran ataupun rekayasa hamba-Mu, tetapi biarlah semuanya mengalir dengan indah dari surga, yang penuh rahmat dan kuasa dan mulia-Mu akan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Di Tuhan, Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan kalau pada kesempatan saat ini kita boleh hadir di tempat ini bersama-sama beribadah, menyanyikan, mengagungkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, hidup tentunya diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Hidup juga tidak luput dan tidak terlepas dari apa yang namanya prioritas. Skala prioritas kita akan kita tentukan menurut apa yang menjadi keinginan hati kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, keinginan hati kita sejujurnya seringkali justru menjerumuskan kita, menyeret kita ke dalam kesalahan. Oleh karena itu, izinkan saya pada kesempatan pagi ini mengajak Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan untuk mengevaluasi apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Kenapa? Karena skala prioritas yang kita pilih dan kita tetapkan itu akan menentukan dan akan menetapkan hari esok kita, masa depan kita. Oleh karenanya, skala prioritas akan menjadi sesuatu yang sangat menentukan bagi kita. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi sebelum saya memasuki apa yang saya maksudkan. Ketika kita masih kanak-kanak, ketika kita masih kecil, skala prioritas kita hanya ingin diperhatikan, ingin menjadi pusat perhatian. Ketika kita masih kanak-kanak, skala prioritas kita begitu egosentris sehingga kita selalu menuntut tanpa menghiraukan kanan kiri kita, yang penting aku dan aku. Ketika kita mulai bertumbuh, kita mulai mengerti dan kita mulai paham. Dan ketika kita mulai memiliki pengertian dan pemahaman tentang kehidupan, tentang diri kita dan tentang lingkungan kita, wawasan kita mulai berkembang dan skala prioritas kita pun mulai berkembang juga. Mungkin waktu kecil kita pernah berangan-angan pengen punya mainan. Kalau laki-laki mungkin mainan-mainan yang bersifat maskulin. Kalau wanita mungkin berkeinginan mainan-mainan yang bersifat feminin. Kita disibukkan dengan dunia kita ketika kita masih kanak-kanak, dunia bermain, dunia bermanja. Kemudian ketika kita mulai beranjak menjadi remaja,
Sekaligus kita mulai berubah, mulai meningkat. Kita mulai tertarik lawan jenis, kita mulai sibuk mencari perhatian dari lawan jenis dan selanjutnya. Ketika kita mulai pemuda dan mulai menjelang dewasa, skala prioritas kita mulai berubah lagi. Ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi orang sukses, dan selanjutnya. Ingin didampingi oleh pasangan menurut idealisme kita, menurut angan-angan dan pikiran-pikiran kita. Kemudian ketika kita sudah mencapai semua yang kita rindukan, kita dambakan dan kita inginkan, kita disibukkan lagi dengan berbagai hal yang lain. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi saya ingin katakan ada skala prioritas yang tertinggi yang seringkali kita abaikan dan kita lupakan. Kalau kita evaluasi, kita kembali kilas balik ke dunia kehidupan kita pribadi. Ketika kita masih kanak-kanak, orang tua kita mendidik kita, menyekolahkan kita dengan tujuan punya masa depan. Ketika kita mulai remaja, kita mulai sibuk dengan dunia kita, dengan segala keinginannya, dengan segala suka dukanya. Lebih baik sukanya daripada dukanya. Tetapi ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, kita mulai fokus. Dan ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita kejar, apa yang kita lakukan adalah bagaimana memuaskan keinginan diri dan lain sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan, semua yang saya bicarakan panjang lebar itu dirindukan, dicari oleh semua orang tanpa kecuali. Bahkan itu menjadi skala prioritas utama bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, pagi ini izinkan saya mengajak kita semua untuk menyimak firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Ayat 25 kita Injil Matius pasal 26 berkata sebagai berikut. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah kalau kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah burung-burung itu? Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah burung-burung, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan dan apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita jujur dan kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kata-kata ini bukan sekedar sebuah konfirmasi atau sebuah penegasan, tetapi ini lebih merupakan cambuk dan juga lebih merupakan sebuah garansi atau jaminan yang dihadirkan, diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga olehnya, lewat kalimat ini seharusnya kita disadarkan, kita diingatkan bahwa yang pertama, hidup ini ada tujuan yang berharga, ada tujuan yang mulia, ada tujuan yang agung, ada tujuan yang menakjubkan yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan atas setiap pribadi kita. Yang kedua, kita diingatkan bahwa hidup kita berada dalam tanggung jawab, di dalam pemeliharaan, di dalam perlindungan Sang Pencipta sendiri. Dan yang ketiga, Pencipta itu sendiri memastikan, menegaskan bahwa Ia tidak jauh dari kita. Ia bukan sesuatu yang jauh, yang tidak terhampiri, tapi Ia begitu dekat. Ia begitu intim dan Ia begitu nyata. Ia tidak lain tidak bukan yang telah menjadikan seluruh semesta ini, yang telah menghadirkan kita ke dalam dunia ini lewat rahim orang tua kita, menyebut dan menempatkan dirinya sebagai Bapa bagi kita. Nah, mungkin bagi orang yang pernah mengalami kekecewaan atau mengalami luka hati atau luka batin karena hubungan dengan papanya tidak harmonis, hubungan dengan papanya tidak berjalan dengan baik, atau mungkin tidak pernah mengalami kasih sayang papa, izinkan firman Tuhan berbicara secara pribadi kepada hati kita masing-masing. Sadar dan mengertilah bahwa kalaupun Bapamu yang di dunia ini sebagai manusia tidak mengasihimu sebagaimana yang seharusnya Ia perbuat kepadamu, ada satu Bapa yang sejati, Bapa yang benar-benar Bapa yang asli dan Bapa yang sesungguhnya, yang tidak pernah lalai memperhatikanmu, tidak pernah lalai memperdulikanmu, tidak pernah meninggalkan kamu walaupun hanya sekejap. Dia selalu ada, dia selalu nyata, dan dia penuh kepedulian, dan Ia memiliki rancangan-rancangan yang begitu menakjubkan tentang engkau dan tentang kita semua. Apa buktinya? Buktinya Ia berkata demikian. Saya izinkan saya bacakan lagi ayat yang ke-25 dari Matius pasal yang ke-6. Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, yang pertama, jangan khawatir akan hidupmu." Ketika Ia mengatakan jangan khawatir akan hidupmu, Ia bukan hanya sekedar melontarkan sebuah statement, tetapi kalimat ini lebih mengekspresikan sebuah rasa tanggung jawab dari Sang Pencipta kepada ciptaannya. Jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang tidak kamu makan ataupun kamu minum, dan jangan pula khawatir akan tubuhmu. Ketika Ia menegaskan jangan khawatir sampai 2 kali, ini menunjukkan bahwa Ia tidak main-main dengan kalimat yang diucapkannya. Ini menunjukkan bahwa Ia bertanggung jawab penuh atas apa yang diucapkannya. Jangan kamu khawatir. Untuk memastikan, untuk menegaskan bahwa Ia bertanggung jawab, Ia mengajak untuk kita melihat sekeliling kita. Apa yang terjadi di alam sekeliling kita? Burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak memiliki gudang, tidak memiliki lumbung, tidak memiliki stok pangan, tetapi mereka dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan,
dari pernyataan ini, yang pertama kita diingatkan satu perkara penting. Bukankah kamu jauh lebih berharga bagi Bapamu yang di surga? Engkau adalah satu pribadi, engkau adalah satu individu yang sangat-sangat berharga, sangat mulia. Engkau adalah satu individu yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan engkau adalah satu-satunya individu yang tertulis di telapak tangan yang tidak mungkin akan dilupakannya. Engkau adalah satu-satunya individu, satu-satunya pribadi yang terukir dan terlukis di hati Tuhan. Ini yang harus kita kenal dan ini yang harus kita mengerti. Untuk dapat memahami lebih dalam, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan. Siapakah di antara kita yang sebelum kita lahir ke dalam dunia ini, kita mengajukan petisi atau mengajukan permohonan kepada Tuhan dan berkata demikian? Atau kita mengajukan proposal, di proposal ini kita tulis, kepada yang terhormat Tuhan yang maha mulia, agung dan menakjubkan, izinkan saya mengajukan sebuah permohonan ketika aku melahirkan ke dalam dunia ini. Beri aku kesempatan untuk memilih, bapakku harus si A dan ibuku harus si B. Bapakku adalah seorang yang penuh pengertian, penuh kasih, panjang sabar, serta bermurah hati kepadaku. Bapakku adalah seorang yang kaya raya dan jangan seorang yang miskin, supaya aku tidak sengsara ketika aku hidup dalam dunia ini. Dan ibuku juga harus seorang yang bisa mengerti dan memahami aku, dan ibuku harus menjadi sahabat yang baik bagiku. Ibuku harus menjadi tempat curahanku. Ibuku harus menjadi satu figur yang selalu bisa membuka dan menerima keadaanku, sehingga aku ketika dilahirkan di dalam dunia ini, aku memiliki tempat untuk mengeluh, memiliki tempat untuk mengalir. Adakah kita punya otoritas dan punya kuasa untuk melakukan hal ini? Tidak seorang pun dari kita yang terlahir ke dalam dunia ini bisa memilih dan bisa menetapkan dan bisa mengajukan permohonan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kita tahu, tiba-tiba kita sudah ada di kolong langit ini, diasuh dan dibesarkan oleh papa dan mama kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Mujur kalau papa dan mama kita dan keluarga yang harmonis. Mujur dan beruntung kalau papa dan mama kita orang-orang yang berkecukupan. Tapi bagaimana dengan yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang carut marut, papa dan mama yang tidak saling mengasihi dan tidak harmonis? Apakah kita bisa mengklaim dan mengatakan Tuhan di mana tanggung jawab? Pagi ini izinkan saya mengatakan Allah bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang terjadi atasnya. Tidak seorang pun dilahirkan dalam dunia ini secara kebetulan. Tidak seorang pun di antara kita dihadirkan ke kolong langit ini secara kebetulan. Apapun cara dan apapun latar belakang kita dilahirkan, itu bukan persoalan utama. Tetapi menjadi persoalan utama adalah yang perlu kita pahami dan perlu kita mengerti adalah bahwa Tuhan punya rencana yang agung dan mulia untuk engkau dan aku, untuk setiap individu dan setiap pribadi. Apa buktinya? Hidup kita di dalam tanggung jawab tangan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan pagi ini ia berkata, aku berkata kepadamu bahwa engkau tidak perlu memelihara kekhawatiran. Wabah boleh melanda seluruh penjuru bumi, bencana boleh melanda seluruh permukaan bumi, tetapi engkau ada di dalam tanganku, engkau ada dalam hatiku, dan engkau adalah menjadi pusat perhatianku, dan engkau adalah tumpuan dan curahan kasih sayangku, sebab engkau adalah anak-anakku. Apa buktinya? Buktinya Yesus berkata, karena itu engkau tidak perlu khawatir akan hidupmu. Kenapa dia katakan engkau tidak perlu khawatir? Karena hidupmu ada dalam tangan Tuhan, hidupmu ada dalam tanggung jawab Allah.
Bahkan ia mengatakan, ia menempatkan diri sebagai Bapa. Tetapi semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Apa yang menjadi kekhawatiranmu, apa yang menjadi kecemasanmu, apa yang menjadi kegelisahanmu, apa yang membuat batinmu resah, itu semua adalah kepedulian Allah, kepedulian Bapamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa menangkap, bisa memahami perkataan Yesus ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak punya pengharapan bagi hari esok. Tidak ada alasan bagi kita untuk cemas dan khawatir tentang masa depan. Tidak perlu kita pusing mempersiapkan diri kita, menata diri kita dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang bertanggung jawab tentang siapa kita dan masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya masuk lebih dalam, kembali lagi izinkan saya mengingatkan. Tentu kita semua punya pengalaman indah ketika kita masih kanak-kanak. Dan saya juga selalu punya pengalaman indah bersama dengan anak-anak saya. Ketika anak pertama saya lahir, saya merasa bangga dan merasa bersyukur. Dan saya mulai berangan-angan, bercita-cita untuk merancang satu masa depan untuk masa depan anak saya. Kemudian saya diskusi dengan istri saya. Kita persiapkan ABCD dan lain sebagainya, dan seluruh hidup kami tuangkan, kami pusatkan perhatian kami hanya untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan saudara itu yang kasih dalam Tuhan, ketika anak saya dilahirkan, anak saya tidak perlu memikirkan siapa yang mau beli pampers, siapa yang harus beli tempra kalau badannya harus hangat. Anak saya tidak pernah repot, tidak pernah bingung memikirkan bagaimana siapa yang mengganti popoknya kalau dia ngompol dan lain sebagainya. Semua tanggung jawab saya dan istri saya sebagai orang tua. Manusia berdosa saja bisa memikirkan yang baik untuk anak-anaknya. Manusia celaka yang otaknya jahat saja bisa memikirkan yang baik untuk anak-anaknya. Bayangkan Tuhan yang menginginkan kehadiranmu ke dalam dunia ini. Tuhan yang merancangkanmu untuk hadir ke dalam dunia ini. Ia punya concern yang luar biasa, Dia punya kepedulian yang sangat menakjubkan untuk engkau, dan Ia punya program-program ilahi yang menakjubkan tentang engkau. Ia punya rencana yang indah untuk kita semua tanpa kecuali. Oleh karena itu, bukan kebetulan kita terlahir dalam dunia, tapi kita terlahir oleh karena kehendak Tuhan, dan kita tentu ada dalam rencana Tuhan. Benarkah demikian? Sekali lagi, ketika Yesus berkata, jangan kamu khawatir, artinya yang pertama Yesus memastikan apapun yang menjadi keluh kesahmu menjadi kepedulian dan menjadi perhatian. Dan ketika Yesus berkata, jangan kamu khawatir, Yesus tahu apa yang harus Dia perbuat, apa yang harus Dia lakukan untuk engkau dan masa depanmu. Dan ketika Yesus memberikan ilustrasi, memberikan sebuah pemaparan-pemaparan agar kita melihat burung yang di langit maupun rumput yang sebentar bertumbuh kemudian dibakar, demikian juga bunga-bunga bakung yang elok. Semua itu agar menyadarkan kita bahwa Ia punya rencana yang menakjubkan bagi kita. Izinkan saya memastikan rencana Tuhan bagimu dan bagi kita semua dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29:11 Tuhan Yesus berkata demikian, sesungguhnya aku ini, kata Tuhan. Sekali lagi, sesungguhnya aku ini, kata Tuhan, bukan kata manusia, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan hari esok yang penuh dengan pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan. Dengan tidak jemu, saya harus mengingatkan kepada saudara, kenapa ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan istrinya Hawa,
Ia tidak dilepaskannya di tengah laut supaya ia berenang dan mencari tepian, mencari pulau tempat ia bernaung dan berteduh. Kenapa pada saat pertama kali Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan istrinya Hawa, tidak dilepaskannya di tengah padang belantara yang kering dan gersang, supaya mereka dengan otaknya, dengan kejeniusannya, dengan kaki dan tangannya berusaha untuk mencari solusi, mencari tempat untuk berteduh, mencari tempat untuk bernaung. Kenapa juga Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa tidak melepaskannya di hutan belantara yang rimbun dengan pepohonan? Tetapi kenapa Tuhan justru merancangkan sebuah taman yang begitu indah, taman yang dirancang sedemikian rupa, dialiri oleh 4 sungai? Sebagaimana kita tahu di dunia ini hanya ada 3 jenis musim. Yang pertama, musim yang beku sepanjang masa, beku dan sepanjang waktu tidak akan pernah berubah, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian 2 musim, yaitu tropis, musim hujan dan musim panas. Kemudian 4 musim. Kalau Tuhan sudah memikirkan rancangan-rancangan yang begitu luar biasa, tentunya ini harusnya menyadarkan kita bahwa hidup kita adalah program ilahi, hidup kita dalam rencana Tuhan yang indah. Berarti hidup kita ada di dalam tanggung jawab Allah. Hidup kita ada dalam pemeliharaan Allah. Tetapi ketika kita harus dihantui dengan kekhawatiran, tetapi ketika keadaan harus berubah, kita dihantui dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, dengan kegelisahan, ketakutan dan lain sebagainya. Apakah itu semua salah Tuhan? Bukan. Kita yang berdosa, kita yang bersalah. Kesalahan kita di mana? Kesalahan kita adalah kita tidak patuh, tidak setia kepada perintah Tuhan. Sekiranya saja kita patuh dan taat kepada perintah Tuhan, sekiranya saja kita taat dan mengikuti aturan main Tuhan, sekiranya saja kita berjalan dan hidup menurut skenario Allah, maka niscaya hidup kita tidak akan diwarnai dengan penderitaan dan kesusahan. Apa buktinya? Izinkan saya menyimak Yesaya 48. Multimedia tolong Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan, penebus yang maha kudus, Allah Israel. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan, beginilah firman Tuhan, sebuah statement yang diucapkan, disampaikan oleh Tuhan sendiri. Dan ia menempatkan diri sebagai, kalau tadi dalam Matius, ia menempatkan diri sebagai Bapa. Di dalam Yesaya 48 ayat 17, ia memproklamirkan dirinya, ia menyatakan dirinya, dan ia menempatkan dirinya sebagai Tuhan dan sekaligus sebagai penebus. Dan yang ketiga, ia memproklamirkan hakikatnya sebagai yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah dan yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah pencipta langit dan bumi, dan akulah penguasa atas segala sesuatu, yang mengajar engkau, yang mendidik engkau, yang mendisiplinkanmu agar engkau berperilaku, agar engkau bertindak, agar engkau memprioritaskan skala prioritas yang benar di hadapanku. Apa itu? Yaitu berjalan di jalan yang harus engkau tempuh, melakukan apa yang pantasnya seharusnya engkau lakukan dan engkau perbuat. Tetapi karena engkau tidak melakukannya, maka konsekuensi, dampak, akibat dan resikonya adalah penderitaan, kesusahan, kekhawatiran, dan segala kesengsaraan hidup yang harus engkau alami hari ini. Namun demikian, engkau jangan larut dalam penderitaan dan kesusahanmu. Sebab apa? Yesus berkata, jangan engkau khawatir. Bagaimana cara supaya tidak khawatir? Ayat 18, Yesaya 48. Mari kita simak bersama-sama.
sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Masih Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, sekiranya engkau berjalan berdasarkan rambu yang aku tetapkan, sekiranya engkau percaya bahwa akulah Bapamu, kata Tuhan, sekiranya engkau percaya bahwa akulah penebusmu, sekiranya engkau percaya bahwa akulah yang bertanggung jawab atas hidupmu, kata Yesus, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Inilah program ilahi, inilah rancangan-rancangan ilahi yang Tuhan rancangkan untuk engkau dan aku. Sebagai Bapa, Ia mengerti penderitaan dan kesusahan. Sebagai Bapa, Ia tahu apa yang engkau hadapi. Sebagai Bapa, Ia peduli dalam segala persoalan yang engkau alami. Karena itu sekali lagi, milikilah skala prioritas yang benar dalam hidup. Apa skala prioritas yang harus kita lakukan? Apakah skala prioritas yang harus kita kerjakan mulai hari ini? Yang pertama, sadarlah hidupmu adalah kehendak Tuhan. Keberadaanmu adalah karena rancangan Tuhan. Masa depanmu adalah tanggung jawab Tuhan. Hari-hari kita adalah tanggung jawab Tuhan. Kalau kita bisa mengimplementasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak akan takut menghadapi berbagai masalah, berbagai pencobaan. Kalau ini kita terapkan, kita disiplinkan bagi diri kita, dan kita hayati dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita jadikan skala prioritas dalam kehidupan kita, maka tidak akan ada persoalan yang bisa membuat kita gelisah, depresi. Tetapi hidup kita akan kita warnai dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang silih berganti mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Karena itu ayat 34 Matius pasal yang ke-6, Matius 33 maksud saya, ayat yang Matius 6 ayat yang ke-33, Yesus mengingatkan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambah-tambahkan kepada. Oleh karena izinkan saya pagi ini memberi judul tema khotbah saya pada pagi hari ini, milikilah prioritas yang benar, yaitu temukan dan milikilah warisan berharga yang Tuhan hadirkan kepada. Skala prioritas kita haruslah pada kehendak Tuhan. Skala prioritas hidup kita adalah menemukan dan memiliki warisan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan sudah menggelar, sudah menyediakan, sudah memaparkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sehingga olehnya yang Tuhan inginkan adalah kita mencari dan menemukan legacy atau warisan yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Apakah warisan itu? Izinkan kembali saya bacakan Matius 6 ayat 33. Tetapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dalam terjemahan bebas, kira-kira kalimat ini berbunyi sebagai berikut. Tetapi pusatkanlah perhatianmu, pusatkanlah konsentrasimu pada satu titik, pada satu tujuan, yaitu menemukan hukum-hukum ilahi, menemukan kebenaran-kebenaran surgawi. Ketika engkau menemukan hukum-hukum ilahi dan kebenaran-kebenaran surgawi, maka segala kekhawatiranmu akan lenyap dan segala yang merepotkanmu akan disingkirkan, sehingga olehnya engkau tidak perlu tersiksa dan menderita hanya oleh karena keinginan-keinginan yang tidak jelas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
Kenapa Tuhan menginginkan agar kita mencari terlebih dahulu hukum-hukum ilahi dan kebenaran surgawi? Karena hal ini telah disembunyikan atau disamarkan oleh setan sehingga apa? Sehingga kita terjebak, terperangkap, sibuk dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dengan angan-angan dan impian yang kita bangun. Sementara angan-angan dan impian yang kita bangun itu tidak jarang hanyalah bersifat fana, bersifat sementara, bersifat temporal, dan tidak bersifat kekal. Sedangkan kita ini dirancang oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang kekal, untuk menjadi pribadi yang abadi, untuk pribadi yang tidak berkesudahan. Perhatikan baik-baik apa yang Tuhan inginkan untuk kita berbuat. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah? Apa itu kebenaran Tuhan? Apa itu kerajaan yang dimaksud oleh Yesus? Dan apa itu kebenaran yang dimaksud oleh Yesus? Jawabannya dari Roma 14 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Paulus memaparkan, Paulus menunjukkan kepada kita apa yang menjadi skala prioritas kita. Bukan soal makanan dan soal minuman yang hanya memuaskan perut dan hanya memuaskan daging, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah, sekali lagi, kebenaran adalah sesuatu yang bisa diterima oleh Tuhan. Kebenaran adalah sebuah kondisi, sebuah keadaan yang diterima oleh Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian standarnya adalah Tuhan. Maka ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yang Tuhan inginkan adalah apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita perbuat, hendaklah kita ukur apakah yang kita pikirkan itu berkenan di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan atau tidak. Ketika Tuhan menuntut kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, apa yang Ia inginkan adalah agar jalan hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan, agar apa yang kita pikirkan selaras dengan tujuan Allah. Dan ini banyak kali tidak dimengerti oleh manusia, banyak kali tidak dimengerti oleh orang. Orang sibuk dengan prioritasnya masing-masing. Apa prioritas hidup kita? Bagi yang tidak mengerti kebenaran, skala prioritasnya apa? Pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang sukses. Salah tidak. Tapi pertanyaan yang ingin saya ajukan, kalau engkau sudah kaya, engkau sudah sukses, apakah engkau sudah berkenan di hadapan Tuhan? Belum tentu. Pengen kaya, pengen sukses, pengen punya suami yang sayang ke istri, pengen kaya, pengen sukses, pengen didampingi istri yang tidak cerewet, yang tidak begini, tidak begitu. Saudara kasih dalam Tuhan. Apakah ketika engkau mendapatkan semuanya itu kemudian engkau berkenan dengan Tuhan? Dan kalau engkau berangan seperti itu, tanpa engkau sadar, engkau sedang menempatkan dirimu pada zona yang paling berbahaya dalam hidup. Paling berbahaya dalam hidup ini, bukan berbahagia. Zona yang paling berbahaya dalam hidup. Banyak orang yang menskala prioritas hidupnya untuk menjadi orang kaya, menjadi orang yang sukses. Secara materi orang itu berhasil. Tapi kalau dia berkenan di hadapan Tuhan, belum tentu. Banyak orang yang menemukan pasangan hidup yang terkesan setelah mereka bisa begitu sejoli, begitu harmonis. Apakah mereka berkenan di hadapan Tuhan? Belum tentu. Kenapa demikian? Apakah standar Tuhan, hukum-hukum Tuhan, keinginan-keinginan Tuhan telah tercapai? Ini harus kita jadikan pokok renungan. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan,
Yang dimaksud dengan kerajaan Allah adalah bukan soal makanan, tetapi soal kebenaran. Kebenaran itulah suatu kondisi, suatu keadaan yang benar, yang layak, yang bisa diterima oleh Tuhan. Jadi standar kita segala satunya harus menurut kelayakan yang diinginkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah hubungan yang harmonis, hubungan yang intim, hubungan yang tidak ada permusuhan. Antara siapa? Antara kita dengan Tuhan. Kalau bicara harmonis antara suami dan istri itu perkara kecil. Saya bisa harmonis dengan istri saya bisa harmonis dengan anak-anak saya. Tapi apakah saya sudah harmonis dengan Tuhan? Belum. Harmonisasi antara saya dengan Tuhan adalah masalah yang tidak bisa saya selesaikan dengan cara saya. Dan hanya Tuhan yang punya cara untuk menyelesaikan. Apakah hubungan saya dengan Tuhan tidak harmonis? Sebagai orang berdosa, saya tidak punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kenapa? Dia sebagai penuntut dan dia sebagai pribadi yang berhak untuk menuntut dan membinasakan saya. Kenapa? Karena aku orang berdosa. Apa bukti? Izinkan saya mengajak Bapak Saudara untuk menyimak Roma pasal yang ke-7. Roma yang pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 mengatakan demikian, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, dan akan tetapi sesudah datang perintah, dosa itu mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya aku membawa aku ke dalam hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Perintah hukum Taurat yang seharusnya mendatangkan kehidupan justru mendatangkan kematian bagiku. Kenapa? Hukum Taurat menetapkan 10 hukum. Tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh mengingini milik sesama, dan selanjutnya hormatilah Tuhan Allahmu, hormatilah ayah dan ibumu, dan selanjutnya 9 aku lakukan, 1 dilakukan, maka gugur, maka aku tetap berdosa. Dan apa yang terjadi? Ayat 11 mengatakan, sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Roma 7 ayat 13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah dosa itu lebih nyata lagi keberadaannya sebagai dosa. Miris, mengerti hukum, mengerti kebenaran, tetapi ketika hidup di dalam hukum itu, justru hukum itu tidak membuat kita hidup. Hukum itu justru membuat kita mati. Kenapa? Karena hukum itu menelanjangi dosa, kebusukan, kebejatan, dan kebobrokan kita. Ayat 14, masih Roma pasal ke-7. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Hukum Taurat kudus dan hukum Taurat bersifat rohani, tetapi kita sebagai manusia bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Kok bisa begitu? Jawabannya ayat 15 Roma pasal yang ke-7. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci itulah yang aku perbuat. Kita sebagai manusia pengennya, cita-citanya pengen jadi orang baik. Di pikiran ada pikiran ingin menjadi orang baik, menjadi orang benar. Di pikiran, di hati ada pikiran, ada niatan untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya sekali lagi, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi justru yang aku benci itulah yang aku perbuat.
Ayat 16, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam. Sebab aku tahu, ayat 18, sebab aku tahu dalam aku, yaitu aku sebagai manusia, tidak satu pun yang baik. Kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang baik yang aku kehendaki, justru yang baik itu, ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Seringkali dalam batin kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, dalam mulut kita, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita terdapat paradoksnya. Ingin berbuat baik tapi yang lakukan justru yang jahat. Ingin berkata yang baik tapi justru perkataan jahat yang aku ucap. Ingin tangan ini berbuat baik, ingin kaki ini melangkah di jalan yang benar, tapi yang lakukan justru sebaliknya. Kenapa demikian? Karena dosa yang diam di dalam aku yang selalu menuntut menyeret aku ke dalam kebinasaan. Karena dosa yang dalam pikiranku, dosa dalam hatiku, dosa yang menguasai hidupku itulah menyeret aku, membuat aku tidak bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Izinkan saya bacakan sekali lagi ayat 19 Roma 7. Sebab bukan apa yang ku kehendaki itu apa yang baik yang aku perbuat, melainkan yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuat, tapi dosa yang diam di dalam aku. Dosa yang diam di dalam aku itulah menyeret aku untuk melakukan hal yang jahat. Dosa yang dalam aku itulah membuat aku tidak benar di hadapan Tuhan. Dosa yang dalam aku itulah membuat aku tidak mungkin bisa mencari kebenaran. Dalam keputusasaan Paulus berkata demikian dalam Roma pasal ke-7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut? Kalau kita jujur sejujurnya kepada diri kita masing-masing, mungkin saya akan berkata yang paling dahulu, aku sama seperti Paulus, aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut itu? Dalam keputusasaan kita sebagai manusia yang tidak tidak berdaya melawan dosa, tidak berkuasa melawan dan menentang keinginan daging, yang tidak berdaya mengikuti kata hati, yang tidak berdaya melawan keinginan jahat setan yang ada dalam diri kita. Hanya ada satu syarat. Izinkan saya bacakan ayat 25 dan 26 Roma pasal ke-7. Ketika Paulus berputus asa dan berkata, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25 mengatakan demikian, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insan itu aku melayani hukum dosa. Ini saya maksud dengan paradoksnya. Ketika aku berdosa, aku tidak berdaya, tidak punya kapasitas untuk melepaskan dari dosa, maka Tuhan telah mengorbankan anak yang tunggal terpaku di kayu salib supaya apa? Tuhan yang telah menempatkan dirinya sendiri menjadi serupa dengan manusia. Tuhan yang telah menghadirkan diri sendiri dalam rupa manusia telah rela terpaku di kayu salib untuk apa? Untuk menembus kita orang berdosa. Oleh karena itu ketika aku menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam pribadiku ada dua pribadi. Pribadiku sebagai pribadi orang berdosa dan satu lagi pribadi Allah yang kudus yang menuntut, membimbing dan membawa aku ke dalam dimensi kebenaran. Inilah skala prioritas yang seharusnya aku cari, inilah skala prioritas yang seharusnya aku temukan, dan inilah satu skala prioritas yang aku jadikan tujuan dan sasaran hidupku. Inilah yang seharusnya dijadikan sebagai skala prioritas dalam kehidupan kita, dan inilah yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menggali dan mencari kebenaran hukum surgawi, mencari dan menggali, menemukan harta milik pusaka yang tidak akan pernah
binasa, yaitu kerajaan Allah. Ini sendiri skala prioritas hidup kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi sederhana kembali. Beberapa waktu yang lalu ketika Amerika menjadi negara adidaya, menjadi sebuah dreaming country, menjadi negeri impian, orang berangan-angan, orang berandai-andai, orang berusaha untuk migran, untuk pindah ke Amerika dengan harapan bisa menikmati, bisa mengenyam kehidupan yang lebih baik. Sehingga apa yang dilakukan? Tidak sedikit dari teman-teman saya, tidak sedikit dari sahabat-sahabat saya, mereka jual semua aset milik mereka hanya untuk apa? Untuk mendapatkan visa agar bisa ke Amerika. Tapi apa yang terjadi? Sesampai di Amerika, mereka kecewa. Ternyata mereka tidak seperti mereka bayangkan, tidak seperti yang mereka impikan. Impiannya buyar, impiannya tidak ada yang bisa menjadi kenyataan. Pulang lagi ke Indonesia, maaf bicara, usaha sudah dijual, aset semua sudah dijual, sudah tidak punya apa-apa, mulai merintis lagi dari nol. Apa yang saya sampaikan dalam ilustrasi? Tuhan pagi ini menawarkan kepada kita sebuah dreamland, sebuah dream country, sebuah negeri impian, tetapi bukan impian, sebuah negeri yang realitas, negeri yang benar-benar ada. Dengan tidak jemu saya mengingatkan pada saudara kasih dalam Tuhan, Yesus berkata sebelum ia mati, Yesus berkata sebelum dia disalibkan, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apa yang Yesus tawarkan adalah kerajaan surga, negeri damai, negeri di mana air mata dihapuskan. Dan ini yang seharusnya di skala prioritas hidup kita. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, selama kita masih di dalam dunia yang fana ini, fokus perhatian kita, prioritas kita ada dua. Tapi prioritas yang tertinggi, prioritas yang terutama adalah pikirkan kehidupan setelah kehidupan di dunia yang fana ini. Sebab kalaupun kita bisa menimbun emas, perak, sebanyak apapun kekayaan yang bisa kita timbun, kita kumpulkan, kita miliki, ketika kita kembali ke surga, apa yang kita bawa? Tak secuil pun yang kita bawa. Bahkan tubuh yang fana pun kita tinggalkan di dalam liang kubur. Kalaupun dibungkus dengan peti emas, kalaupun di dalam ditaruh di tempat satu tempat di museum, di mana setiap orang bisa melihat jenazah atau mayat kita, apa yang kita bisa bangun? Apa yang kita bisa nikmati? Ketika kita kembali ke hadapan Tuhan, kita hanya membawa satu, segala perbuatan yang kita menjadikan prioritas selama kita hidup. Saya tidak melarang saudara jadi orang kaya, karena memang Tuhan juga tidak ingin saudara miskin. Kalau Tuhan menginginkan kita miskin, berarti itu bukan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita hidup miskin, hidup kita sengsara. Kalau Tuhan tidak mengatakan jangan kau khawatir, berarti Tuhan tidak ingin kau khawatir, Tuhan tidak ingin kau cemas. Tuhan ingin kau terpenuhi, terpapari dengan baik, tercukupi dengan baik, terpelihara dengan baik. Tetapi ada hal yang lebih baik lagi, adalah skala prioritas yang tertinggi adalah milikilah kerajaan Allah dan kebenaran. Dan kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, dan kerajaan itu berbicara tentang damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu Tuhan katakan seperti dalam Yesaya 48 tadi. Ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku sekali lagi, maka kerajaan Allah akan turun atasmu dan kebenarannya akan melingkupi hidupmu. Kalau kebenarannya berlaku atasmu, maka kebenaran surgawilah yang akan menjadi warna hidupmu,
dan engkau akan hidup dalam dimensi surgawi, engkau akan hidup dalam dimensi kerajaan Allah, engkau akan hidup dalam dimensi kebenaran, engkau akan hidup dalam dimensi kekudusan, engkau akan hidup dalam dimensi di mana segala sesuatu diatur, ditata oleh Tuhan, dan bukan aku sendiri yang menata, bukan aku sendiri yang mengatur. Dan kalau hidup ditata oleh ahlinya, hidup ditata oleh yang pakarnya, maka hidup ini akan begitu indah dan begitu menakjubkan. Dan itulah yang Tuhan inginkan untuk kita nikmati dan untuk kita alami. Gereja ini sekali lagi saya proklamirkan, gereja ini ada oleh karena Tuhan. Gereja ditata oleh Tuhan, gereja dipelihara oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang kita lihat, apa yang kita alami, ini semua adalah karena penataan, pengaturan, pemeliharaan Allah sendiri. Dan saya juga percaya, seyakin-yakinnya kalau kita semua menuruti apa yang Tuhan katakan, tetapi karena dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala-galanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Sekali sebagai penutup, izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan untuk kembali menyimak dari apa yang tertulis dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18 yang berbunyi sebagai berikut. Kalau multimedia kita baca sama-sama. Yesaya 48 ayat 18. Atau yang bawa kitab, atau yang bawa apa? Bawa iPhone, atau bawa apa? Bawa kitab di handphone. Ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan seperti inilah keinginan Tuhan, inilah hasrat Tuhan untuk kita semua. Ia ingin engkau bahagia, Ia ingin engkau terpapani, Ia ingin engkau terlindungi, Ia ingin engkau menikmati yang terbaik di sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita renungkan firman Tuhan dengan hormat pemusik dan singer untuk bersama-sama juga. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita telah bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan. Kita sudah bersama-sama mengerti apa yang dikehendakkan rancangan Tuhan. Kita sudah bersama mengerti apa yang menjadi hasrat dan kerinduan Tuhan untuk kita. Biar kita pulang dengan satu komitmen, dengan satu kesadaran bahwa aku mau menata ulang skala prioritas hidup. Milikilah pusaka yang telah Tuhan sediakan untukmu. Milikilah dan temukan pusaka yang Tuhan telah anugerahkan kepadamu dengan cuma-cuma, yaitu kerajaan Allah dan kebenaran. Mungkin saat ini hidupmu dimarahi dengan berbagai kesulitan. Mungkin saat ini hidupmu dimarahi dengan berbagai kegagalan. Mungkin saat ini hidupmu dimarahi dengan kekecewaan. Mungkin saat ini hidupmu dimarahi dengan kehancuran. Tetapi ketika engkau merespon kepada kebenaran firman Tuhan, Ia sanggup memulihkanmu, Ia sanggup menjadikanmu menjadi seperti yang Ia inginkan. Mungkin kau gagal dalam karir, mungkin kau gagal dalam hubungan, atau mungkin kau gagal dalam rumah tangga, mungkin engkau gagal dalam apapun. Tapi ketika engkau mau membuka hati dan engkau memberi tempat bagi Tuhan untuk menata hidup, maka hidupmu akan ada dalam dimensi pemeliharaan, dimensi pelindungan, dan engkau akan ditata sedemikian rupa. Kita baikkan pujian. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Di balik segala penderitaan kesusahan, engkau tidak seorang diri, Tuhan ada bersamamu. Di balik kekhawatiranmu, Ia telah berkata, jangan engkau khawatir. Di balik kecemasanmu, Ia telah berkata, jangan engkau takut. Di balik kebimbanganmu, Ia telah berkata, jangan engkau ragu. Oleh karena itu, dalam segala perkara yang kau hadapi, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap engkau. Tuhan punya rencana
Dosa telah membuat kita menderita dan sengsara. Dosa telah membuat kita kehilangan akal sehat. Dosa telah membuat kita terpisah dari Tuhan. Namun bagi Tuhan katakan bahwa Ia ingin menatapmu, Ia ingin memeliharamu, Ia ingin memberkatimu, Ia mengasihi, dan Ia menginginkan yang terbaik untuk Anda dan untuk kita semua. Oleh karena itu serahkan kewajaranmu kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, dan izinkan Dia bertindak dan mengubah. Kami bersyukur bahwa telah menyingkapkan rahasia ilahi, bahwa Engkau punya maksud, punya rencana yang teramat indah bagi setiap kami. Dan Engkau bukan kebetulan menghadirkan kami ke dalam dunia ini. Bukan kebetulan kalau kami terlahir dari papa dan mama kami. Tapi kami bersyukur dan kami mulai mengerti bahwa Engkau tidak ingin kami khawatir, Engkau tidak ingin kami cemas, Engkau tidak ingin kami menderita, Engkau tidak menghendaki kami sengsara, Engkau tidak menghendaki kami miskin, melarat dan papa. Tetapi kami ada dalam pemeliharaan-Mu, ada dalam dimensi surgawi, dalam dimensi ilahi. Dan Engkau telah menghamparkan rancangan-rancangan yang menakjubkan bagi kami. Yang Kau inginkan dari kami hanyalah agar kami mencari kerajaan-Mu dan kebenaran. Yang Kau inginkan dari kami hanyalah Tuhan, agar kami merendahkan hati, mentaati dan mematuhi apa yang Engkau perintahkan. Dan ketika semua itu kami lakukan, semua itu kami kerjakan, hidup kami akan Engkau ubahkan. Hidup kami ada dalam pembelaan, dalam penataan-Mu, sehingga oleh Tuhan, ketika hidup kami Engkau tata, hidup kami Engkau pelihara, masa depan kami adalah hari esok yang penuh dengan pengharapan, hari esok dengan damai sejahtera, hari esok yang penuh dengan sukacita, hari esok berada dalam Engkau dalam keabadian untuk selama-lamanya, terlepas terbebas dari penderitaan, kesengsaraan dan kebinasaan. Bapak yang penuh kasih, hamba telah menyampaikan dalam segala keterbatasan. Kiranya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau memaparkan lebih indah, lebih dalam lagi, sehingga firman-Mu itu hidup dalam kami, menghidupi kami, mengubahkan kami, sehingga mulai hari ini Tuhan, hidup kami boleh kami pusatkan, boleh kami konsentrasikan, boleh kami prioritaskan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama-Mu Tuhan, hamba berdoa untuk mereka yang datang dalam segala pergumulan, dalam segala kesusahan, dalam segala ketakutan, dalam segala kegelisahan. Dalam nama-Mu bila firman itu jawaban bagi setiap kita. Bagi yang gagal, bagi yang hancur, bagi yang kehilangan pengharapan, firman-Mu kiranya jawaban, firman-Mu kiranya Tuhan menuntun membimbing kami, sehingga oleh Tuhan kami percaya, kami pulang sebagai pemenang, kami pulang sebagai orang diberkati. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hidupkan.
Yang berkenan Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Yang remuk Engkau pulihkan dan Engkau jadikan baru seturut dan kehendak-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Bapak yang berkasih, hanya karena kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menciptakan mereka untuk rancangan yang indah dan mulia. Jadilah rancangan-Mu, jadilah firman-Mu atas umat-Mu, sehingga Tuhan, jemaat-Mu Gebraman Allah ada dalam pemeliharaan perlindungan-Mu, ada dalam rancangan-Mu, ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu, ada dalam rencana-Mu yang ajaib dan mulia. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sedang akan mempersembahkan persembahan mereka kepada-Mu. Dia persembahkan diri mereka yang berkenan dalam-Mu. Terimalah dan berkatilah. Balas yang lipat dengan apa yang telah mereka persembahkan kepada-Mu. Berkati juga mereka yang melihat persekutuan milik-Mu Tuhan. Singkapkan berkat, tinggal berkat dari dan curahkan berkat-Mu sampai berlimpah-limpah. Halangkan dan cara malapetaka mereka kesusahan dari kehidupan anak-anak-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan dengan kesejahteraan, dengan kebahagiaan, dengan kesehatan, dengan umur panjang, amat lebih berat dengan hati yang selalu takut akan Engkau yang setia kepada. Berkati dengan hati yang selalu mengampuni siapapun yang bersalah. Berkati dengan hati yang selalu tulus untuk memberi. Berkati Tuhan dengan hati dan jiwa yang terbeban melihat saudara-saudaranya menuju kebinasaan kekal. Pakailah kami untuk menjangkau penyelamat, menangkan agar mereka Tuhan Engkau selamatkan dari kebinasaan kekal. Berdoa juga untuk negara kami Indonesia tercinta. Selamatkan bangsa kami, lindungi bangsa kami, berkati bangsa kami agar tetap menjadi utuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Menyerahkan juga Tuhan Israel, melindungi berkati Israel. Engkau selamatkan Israel Tuhan, dan biarlah berkat perlindungan atas Israel, dunia boleh lihat dan mengenal bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah yang layak diagungkan, layak dimuliakan dan layak disembah. Engkaulah Yesus Juru Selamat, Engkaulah Yesus Tuhan yang telah menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dari Tuhan, berkati juga Tuhan secara khusus dan istimewa anak-anak sekolah minggu, agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi orang-orang yang berprestasi, menjadi orang yang kreatif, menjadi orang yang mempermuliakan Engkau dalam jalan hidup mereka. Pemuda remaja, ambil serang kuasa-Mu Tuhan. Engkau tuntun Engkau pagar hidup mereka, mereka dalam kekudusan dan kesucian. Dan mereka juga menjadi generasi Tuhan yang mempermuliakan Engkau. Berkati para orang tua mereka masing-masing dengan berkat berlimpah-limpah, agar mereka boleh mencukupi kebutuhan anak mereka, dan mereka boleh menjadi Tuhan keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, dan menjadi berkat dari nama Tuhan. Berkati para majelis, berkati para aktivis yang dengan setiap lainnya Engkau Tuhan, kami percaya jadi mereka dalam Engkau tidak sia-sia, Engkau membalaskan berlipat-lipat. Demikian juga panitia Natal yang sudah bekerja, Tuhan Engkau berkati agar semuanya boleh terlaksana penuh demi nama Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan, kami bersyukur Engkau telah menjadikan dengan cara yang ajaib, dan Engkau akan membalas serlipat legenda semua yang telah berjerih lelah dan telah mempersembahkan yang mereka miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan menyerahkan umat menurut kuasa-Mu Tuhan. Kalau anak sekitar kami tinggalkan tempat itu kembali ke rumah masing-masing, serta siap langkah mereka. Tinggalkan masing-masing di rumah dengan selamat, tidak kurang apapun juga. Lindungi pagari dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Anugerah dan limpahi dengan kemurahan-Mu. Biar malaikat-Mu bersukan menjaga, melindungi, mengantar sampai di rumah masing-masing dengan selamat, tidak kurang apapun juga. Berkati lingkungan di mana umat tinggal berada dengan kesejahteraan lingkungan umat dan kesejahteraan umat-Mu juga Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu, melimpahkan dengan kasih karunia-Mu, menuntun umat di jalan yang benar, hal yang merintangi di perbuatan pikiran, perkataan tidak berkenan dan anu, memberdayakan umat-Mu dengan kuasa-Mu sehingga umat-Mu bersaksi dan menjaga menangkan jiwa-jiwa, sehingga umat-Mu Tuhan boleh menjadi umat kesukaan bagi Engkau yang mempermuliakan nama. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makan kami secukupnya, dan ampunilah segala dosa-kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masalah pencobaan, karena pasal kami dari yang jahat, karena lebih kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sudah dibahas oleh kekasih dan hormat Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita pada yang tulus dan angkat kedua tangan-Mu. Ulanglah dengan sukacita
Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Putra yang tunggal, penyertaan lindungan pemeliharaan kasih Roh Kudus menjaga melihara berkatimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Maranatha. Tuhan menjemput gerejanya, kerajaanmu datanglah, kehendakmu dijadikan. Di bumi
Iya.